Seharusnya amnesti ini diberikan dalam ranah memang ketika melihat, kan tadi kalau saya katakan di awal, syaratnya negara harus jadi korban. Baru kali dalam sejarah presiden menghentikan memberikan amnesti dan abolisi dalam kejahatan yang disebut korupsi. Sebelumnya nggak ada. Kita masih ingat Pak Jokowi juga ngeluarin amnesti politik tuh Bang Batara untuk kasusnya Baik Nuril. Itu kan ya, padahal Nuril ini tidak politik sifatnya dan politik. Mengapa tidak diberi gerasi? Selamat sore rekan-rekan semua, ketemu lagi dengan saya Erwin Atosmal dalam program Legal Update. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mencoba mengulas salah satu topik yang lagi hot saat ini, yaitu penerapan amnesti dan abolisi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam mengulas salah satu topik yang hot ini, saya mengundang dua rekan saya yang saya pikir cukup familiar. Yang sebelah kanan saya ada Pak Batara Ibnu Reza. Pak Batara ini juga pengajar Fakultas Hukum Trisakti dan juga salah satu founder dari Atosmal and Batara Advocates. Dan sebelah kanan saya juga sahabat saya juga Dr. Herifin Mansa. Cukup familiar di mata kita, memberikan banyak komentar hukum pidana dan hal-hal yang terkait hukum di Indonesia. Pak Heri ini juga pengajar juga dan jago advokat. Pak Heri pengajar dari Fakultas Hukum Tarumanegara di Jakarta dan juga managing partner dari FYP Law Firm. Selamat sore Pak Batara. Selamat sore. Bung Heri, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba meminta waktu mereka di tengah kesibukan mereka, karena ini salah satu topik yang menarik ya. Akhir-akhir ini kita lihat misalnya salah satu dua figur publik Indonesia. Yang pertama kita kenal adalah Tom Lembong, yang satu lagi sekjen dari PDIP terkena kasus ya. Tapi perlakuannya agak berbeda. Satu dikasih amnesti, satu dikasih abolisi. Pertanyaannya, publik masih bertanya, apakah penerapan kebijakan ini tepat tidak kira-kira, baik bagi Tom Lembong ataupun sekjen PDIP Pak Hasto ini, dan bagaimana implikasinya? Nah, yang pertama saya akan coba tanya Pak Batara dulu kira-kira. Pak Batara ini sebenarnya fokusnya di hukum internasional. Saya ingin tanya kira-kira dalam tataran internasional bagaimana sih penerapan amnesti ini dan abolisi? Karena menurut saya ini dalam sejarah hukum Indonesia ini bukan hal yang baru misalnya. Ada dua peristiwa yang menurut saya sangat menarik ya pemberian amnesti ini. Kalau tidak salah itu mantan menteri yang terkenal yaitu founding father Indonesia Yamin waktu itu. Yamin pernah mendapatkan amnesti dari Soekarno. Kalau tidak salah dalam peristiwa di dekat Solo, salah satu di daerah Karanganyar. Iya, ini tiga daerah Karanganyar waktu itu. Sedangkan juga Tan Malaka. Tan Malaka pun saya tidak tahu apakah amnesti atau abolisi waktu itu. Dia sempat ditahan di Madiun kalau tidak salah, kemudian diberikan semacam grand fee. Nah, dalam topik internasional bagaimana sih melihat amnesti dan abolisi? Karena dalam pemahaman saya ini juga praktek yang biasa atau luar biasa karena banyak istilah kan kira-kira. Kalau nggak salah dalam banyak konstitusi, banyak negara mereka menyebutnya pardon. Pardon. Kira-kira Pak Batara melihat bagaimana sih penerapan? Kira-kira secara konseptual internasional bagaimana sih melihat amnesti ini dari sudut ketatanegaraan kira-kira? Baik, terima kasih. Memang dari segi dalam konteks hukum internasional ya, kedua hal ini sangat berbeda, tetapi juga berbeda juga dalam kaitannya dengan tujuannya seperti apa dan bagaimana. Jadi coba saya jelaskan. Tadi disebut pardon ya, pardon itu lebih pada grasi sebenarnya kalau di dalam konstitusi kita. Tetapi kalau kita bicara amnesti dan abolisi, itu ada dua hakikat yang berbeda. Amnesti itu diberikan dalam konteks hakikatnya adalah ketika pelaku adalah menyerang negara dalam hal ini. Jadi korbannya adalah negara.
Sehingga negara memberikan pengampunan atau amnesti kepada pelaku tersebut. Contoh misalnya, amnesti diberikan oleh seperti tadi oleh Presiden Soekarno kepada Muhammad Yamin dan juga kepada Tan Malaka dalam peristiwa 3 daerah pada saat itu. Ya. Misalnya, bahkan amnesti juga diberikan, amnesti umum diberikan kepada sejumlah tokoh PRRI Permesta ketika mereka diminta untuk turun gunung atau keluar dari hutan. Itu amnesti. Ya. Tapi di situ diandaikan bagaimana negara menjadi korban. Ya, karena pelakunya adalah warga negara pada saat itu yang melakukan pemberontakan, kalau menurut bahasa sejarah kan itu. Nah itu amnesti diberikan oleh negara. Namun dalam perkembangannya amnesti ini dimaknai menyimpang ketika kemudian kalau pelakunya negara bagaimana? Nah ini problem karena kalau pelakunya negara terhadap warga negara tidak bisa amnesti itu diberikan karena menjadi self amnesti. Nah self amnesti ini berujung pada impunitas. Makanya kemudian ketika kita berbicara soal amnesti, maka sekali lagi harus dipastikan bahwa siapa yang menjadi korban dari sebuah tindakan. Ya. Nah ini bisa kita dalam konteks presiden internasional, amnesti itu tidak dapat diberikan kepada jenis kejahatan tertentu, terutama jenis kejahatan yang dianggap serius dalam hukum internasional atau kejahatan serius crime. Contoh, amnesti tidak dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana kejahatan perang, kejahatan agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, itu tidak bisa amnesti. Dan itu presiden buruknya kemudian amnesti itu diberikan kepada pelaku tindak pidana yang saya sebutkan tadi sebagai kejahatan serius. Itu dilakukan di Afrika Selatan yang dicoba kemudian dikopi, ditiru di Indonesia, yang itu kemudian berujung pada amnesti. Nah, yang orang lupa bahwa ketika amnesti dalam konteks Afrika Selatan, itu ada yang miss. Karena apa? Amnesti itu diberikan kepada pelaku yang dalam konteks tertentu kejahatannya dianggap ringan. Nah, bagaimana dengan pelaku yang kejahatan yang serius seperti perang atau crimes against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan genosida di Afrika Selatan? Itu langsung ke pengadilan. Mereka tidak dapat meminta amnesti. Jadi ada informasi yang ditutupi ketika misalnya ada ide-ide untuk memberikan amnesti melalui penyelesaian sengketa dalam konteks transitional justice ya atau keadilan transisional dengan menggunakan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di mana amnesti diberikan kepada siapa saja, nanti amnesti diberikan maka kompensasi diberikan. Nah itu nggak bisa, hak itu tidak boleh jual berikan. Sedangkan abolisi dalam konteks internasional berbeda lagi. Abolisi ini kan pemaknanya adalah pemusnahan. Nah, pemusnahan ini atau pemusnahan yang dimaknai di dalam konteks hukum internasional, seingat saya ada pada Second Optional Protocol tahun 89 dari International Covenant on Political and Civil and Political Rights, ICCPR itu. Second Optional itu 89 berkaitan dengan apa? Abolishing death penalty. Artinya tindak pidananya yang dihapuskan. Nah, pemahaman kita kan abolishing ini adalah orang yang melakukan tindak pidana itu dihapus. Jadi dianggap tidak ada tindak pidana. Ini juga ada perbedaan ya, tapi sebenarnya tujuannya sama begitu. Tapi kalau dalam kita bicara dalam tataran internasional, fokusnya adalah menghilangkan jenis kejahatan tertentu yang dianggap melawan apa yang disebut sebagai prinsip hak asasi manusia atau hak-hak tertentu yang kemudian dikategorikan di dalam ICCPR atau Kovenan Hak Sipil Politik sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derigible rights. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, hak untuk tidak dapat dipidana karena utang piutang itu, dan hak untuk kebebasan beragama ya dan berkepercayaan itu adalah non-derigible rights yang sebagian yang saya sebutkan. Nah, hak dalam kaitan dengan hukuman mati, kenapa dia harus dimusnahkan atau dihapuskan? Itu dalam kaitan menghormati hak untuk hidup. Nah, tapi kalau kita bicara abolisi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia atau dalam konteks negara yang di dalam praktik negara adalah menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh orang. Oke. Jadi tindakannya gitu, bukan kejahatan yang dihapus gitu. Paham ya? Kalau ini kan kejahatan dihapus dalam tatanan internasional, hukuman matinya tidak ada. Nah, kalau abolisi di dalam konstitusi kita contohnya adalah jika ada seseorang melakukan tindak pidana dan kemudian
dianggap bahwa oh udah kamu nggak melakukan tindak pidana itu, kami abolisi. Nah, siapa yang kemudian dapat melakukan itu? Kalau dalam konteks hukum internasional dilakukan oleh negara melalui pernyataan di dalam undang-undang nasional mereka. Jadi mereka setelah ada yang melalui ratifikasi terhadap instrumen hukum internasional, baru kemudian menyesuaikan dalam perundang-undang nasional. Ada yang langsung kemudian menyatakan dia tidak berlaku lagi, atau itu diambil sebagai hak prerogatif presiden sebagai kepala negara. Oke, Jadi jadi kira-kira amnesti lebih kepada, kalau bisa katakan, delik politik. Ya, boleh dikatakan demikian. Amnesti itu tidak perlu delik politik ya. Tetapi memang sering terjadi dalam peristiwa yang bernuansa politik. Lazimnya. Ya, lazimnya demikian. Tapi ingat, itu ketika negara menjadi korban. Jadi negara berhak memberikan amnesti. Sedangkan abolisi lebih pada polisi kebijakan secara keseluruhan. Oke, ini menarik ini Pak Heri. Delik politik, lazimnya, misalnya kalau kita dalam sejarah Indonesia. Kira-kira gimana sih hukum pidana melihat amnesti dan abolisi ini? Apakah ini sebuah meskipun nggak baru ya, tapi dalam hukum pidana kita pasca reformasi ini kayaknya baru pertama kali yang dilakukan misalnya terhadap misalnya kasus Hasto, misalnya kasus korupsi misalnya, termasuk untuk Tom Lembong gitu, yang dalam kata Pak Batara di luar kerangka extraordinary crime misalnya kan, misalnya anggap aja korupsi kan bukan bagian dari bukan most serious crime misalnya. Nah, bagaimana sih hukum pidana melihat ini? Iya, tadi sepakat dulu ya bahwa apa yang disampaikan sama Bang Erwin berkaitan dengan mempelajari amnesti dan abolisi ini harusnya menyentuh sejarah hukum dulu, gitu ya. Dan dimensinya memang tidak hanya hukum pidana menurut saya. Ada hukum tata negara, ketatanegaraan di sana yang disinggung. Karena kalau boleh mengutip di ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan disampaikan Presiden tuh punya 4 hak prerogatif. Ada gerasi, rehabilitasi, yang itu dengan pertimbangan Mahkamah Agung, kemudian amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, ya ini adalah keputusan politik. Jadi konsekuensi yudisial, ya, yang diakibatkan oleh suatu keputusan politik antara eksekutif dan legislatif. Nah, sedangkan titik tekannya adalah bicara tentang pelepasan, penghapusan dari pertanggungjawaban pidana akibat hukum yang ditimbulkan. Kalau boleh saya simplifikasi, amnesti itu lebih bicara tentang akibat hukum yang ditiadakan di sana, maka dianggap perbuatannya tidak pernah ada. Tapi kemudian untuk abolisi sendiri, proses hukum itu yang kemudian dihapus. Gitu ya. Proses hukumnya. Sebenarnya kalau kita melihat kembali sejarahnya, memang ini kan terjadi mungkin di 12 sebelum Masehi, abad 12 sebelum Masehi. Di Mesir tuh ada prasasti Raja Paros Ramses II yang kemudian disebut dengan kata amnestia, bahasanya adalah dia memaafkan, mengampuni dosa-dosa lawan politiknya pada saat itu. Dan itu kemudian berkembang di Eropa, kemudian ke Indonesia, dengan konstruksi yang sebenarnya, menurut pendapat saya pribadi setelah saya pelajari, adalah lebih kepada dominan kejahatan politik tadi. Kejahatan politik itu berarti dia menyangkut tentang stabilitas dan keamanan negara. Ringkasnya begitu. Ya, delik politik ya tadi Bang Erwin tanyakan kan. Tapi beberapa waktu yang silam, tidak lama, kita masih ingat Pak Jokowi juga ngeluarin amnesti politik tuh Bang Batara untuk kasusnya Baik Nuril. Nah, itu kan ya, padahal Nuril ini tidak politik sifatnya, non politik. Mengapa tidak diberi gerasi? Mengapa harus pendekatannya amnesti? Maka ada pergeseran tadi antara yang awalnya rezim menggunakan kekhasannya adalah delik-delik politik, sekarang non politik pun bisa diberikan amnesti gitu. Nah, ini yang jadi persoalan begitu kan? Maka memang belum ada aturan main yang jelas mengenai parameter tadi. Sehingga kalau dari dimensi internasional tadi kan yang tidak diperbolehkan diberikan amnesti misalnya jelas.
kejahatan yang juga berat serius tadi, ada genosida tadi sudah disebut, kejahatan kemanusiaan. Kemudian yang boleh misalnya kejahatan ringan berkaitan dengan kejahatan politik itu. Kemudian misalnya dia melakukan advokasi terhadap ekspresi kebebasan yang ada kaitan dengan politik, masih bisa diberikan amnesti. Di konteks internasional itu jelas. Tapi di konteks hukum kita, memang pemberian amnesti, abolisi, menurut saya pribadi, belum ada aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang hal itu secara standar operational procedure-nya seperti apa sih. Nah, maka ini yang kemudian pemaknaan jadi bergeser. Apalagi dikaitkan dengan kasus yang tadi ya, yang monumental tadi adalah kasus Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Nah, seakan-akan ini jadi bargaining politik di sana, ya kan, politik dagang sapi yang disampaikan oleh banyak kalangan juga. Nah, ini yang seharusnya dibuat parameternya terlebih dahulu. Ini mengapa harus diberikan abolisi, mengapa ini diberikan amnesti, begitu kan? Nah, dalam konteks abolisi kan lebih kepada penghapusan tadi. Nah, ini kan harus ada penegasan juga untuk kriteria tindak pidana apa yang dapat dititipkan dalam konteks itu. Nah, kalau tadi kembali kepada konteks bahwa amnesti dan abolisi adalah peran eksekutif dan legislatif, maka ada mekanisme check and balances sebenarnya di sana. Kalau kita mengutip dulu ada istilahnya dari Lord Acton, saya nggak yakin juga ini benar-benar pendapat Lord Acton apa enggak gitu ya. Ada istilahnya power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely kan di situ. Maka di sini ada konteks equality before the law juga. Karena kalau kewenangannya diberikan terlalu besar kepada presiden, tidak kemudian dibatasi kewenangannya, nah ini bisa saja disalahgunakan. Maka ada peran DPR untuk mengimbangi hal itu. Ada ini enggak, amnesti mungkin sudah banyak prakteknya mungkin. Ya. Tapi abolisi ini kayak jarang digunakan. Punya cerita lain enggak tentang presiden abolisi di Indonesia dalam hukum pidana? Kalau dalam konteks pidana, saya tidak yakin juga ya, apakah ini kasus Sri Bintang Pamungkas dulu itu masuk ke amnesti atau abolisi ya? Sri Bintang tahun 98 setelah itu. Karena kebanyakan memang hampir catatan terhadap abolisi ini nggak ditemukan. Karena itu untuk kasus-kasus yang seperti amnesti kan dia bisa individu dan kelompok orang. Nah, tapi kalau abolisi memang khusus untuk individu tertentu dia. Nah, ini yang menjadi sulit catatan abolisi tadi ditemukan gitu. Oke, menarik ini. Amnesti lebih kepada dimensi, bisa dikatakan dari delik politik ya. Apalagi dalam bahasa Pak Heri tadi, dalam sejarahnya di Mesir demikian. Namun bagaimana sih implikasinya? Ini kita bicara tidak lagi secara konseptual, tapi secara praktikal dalam sistem hukum kita ini, Pak Batara. Apa sih dampaknya hari ini dalam sistem hukum kita dan praktek ke depannya? Jadi ketika orang bicara tentang abolisi dengan sistem negara kita presidensial ya, dan secara formal, secara formal ini sudah dapat persetujuan dari DPR kan? Apa dampaknya terhadap praktek hukum? Saya mau cerita sedikit waktu Presiden Habibie memberikan gerasi dan juga sekaligus amnesti kalau tidak salah setelah reformasi ya. Ya, ke sejumlah di hari-hari pertama regional. Itu bukan akhir bahagia ternyata. Bahkan mereka menolak, tidak mau keluar di dalam LP waktu itu dan menggembok diri karena mereka mengatakan kalau kami terima berarti kami mengaku bersalah. Amnesti itu kan berarti kan kamu diampuni, tapi negara mengatakan kamu tetap bersalah. Karena itulah kami ampuni. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kemudian karena ini adalah politik, maka buat pada saat itu para pihak yang menerima gerasi amnesti mereka menolak. Karena apa yang kami lakukan pada saat itu menurut mereka adalah tidak melanggar tindak pidana. Cuma kemudian karena mereka terjerat pada saat itu rata-rata kan undang-undang subversif waktu itu ya. Dan beberapa lama reformasi kemudian undang-undang subversif diabolisi, diabolis. Maka kemudian ketika Presiden Habibie memberikan gerasi dan amnesti mereka menolak. Karena apa? Kami kan nggak salah. Jadi dampaknya tidak selalu berakhir bahagia buat orang-orang tertentu. Karena apa? Kalau kami menerima berarti kami mengakui kesalahan. Sama kayak gerasi. Kalau gerasi itu biasanya kan dimohonkan oleh pihak tertentu ya kan. Misalnya dia dikenai hukuman mati di Indonesia rata-rata kemudian memohonkan gerasi. Nah ketika gerasi ditolak
itu kan berarti kan gerasi itu kita memohon ampun, itu maksudnya bukan korban dalam hal ini bukan korban orang ini atau terpidana ini mohon ampun. Tapi kan di situ berarti ada pengakuan bersalah. Ya kan, kalau amnesti ini enggak, pihak negara kasih. Nah, dampaknya tidak semua orang berbahagia dengan amnesti itu. Tapi kalau kita bicara dampak hukum ke depan, ini kekhawatiran kita ya, kekhawatiran saya pribadi, amnesti ini menjadi sebuah jalan untuk penyelesaian politik jika ditemukan konflik-konflik sejenis ke depan, sehingga kemudian presiden sebagai barometer politik kemudian menggunakan itu bukan untuk memperbaiki situasi dalam konteks konflik hukum menjadi kemudian konflik ini kemudian diselesaikan dengan cara politik. Nah itu kekhawatiran saya ya. Seharusnya amnesti ini diberikan dalam ranah memang ketika melihat, kan tadi kalau saya katakan di awal, syaratnya negara harus jadi korban. Lain tidak. Karena ada individual crime, di mana pelakunya adalah menyakiti negara, negara mengampuni, memberikan amnesti. Itu syaratnya. Ya. Nah, kalau amnesti ini kemudian diberikan untuk kayak misalnya tadi kasusnya Baik Nuril, itu kan presiden apa hubungannya, negara dirugikan apa? Dalam korban apa? Ya. Terus kemudian dampaknya kemudian presiden akan mengobral amnesti itu. Dan DPR sebagai di mana di situ kemudian fungsinya sebagai legislatif kemudian menjadi alat politik sebagai bagian dari presiden gitu. Jadi ini untuk bagian presiden stempel oleh DPR, oh ya sudah dikeluarkan amnesti oleh DPR. Ya kan, karena amnesti itu sendiri kan berarti kan ya sudah selesai gitu. Kalau abolisi menghilangkan penuntutan, nggak ada lagi, selesai, enough. Dampaknya akan ke depan menurut saya akan sangat berbahaya bagi dunia hukum. Jadi kalau siapapun yang jadi presiden dia akan mudah mengeluarkan amnesti. Dulu masih ingat, saya ini bukan amnesti atau abolisi, yang saya ingat misalnya gerasi. Gerasi terhadap dulu ada anak kasat yang terlibat narkotika. Ya. Awalnya dipecat, tetapi kemudian tiba-tiba ketika pada saat itu muncul namanya sebagai Danrem di Depok, kita kaget loh, ini bukannya dipecat oleh pengadilan militer. Karena dia bawa narkotika itu tahun 2000 ya. Nah ternyata selidik punya selidik, presiden memberikan gerasi. Padahal pada saat itu kita tahu hukumannya seperti apa. Nah di situ aja kan mekanismenya juga tidak terbuka, gerasi sendiri, ya kan? Nah tapi saya tidak mau mencampur adukan. Saya ingin mengatakan bahwa 4 yang disampaikan oleh rekan Heri tadi, ini bisa dipakai kemudian ke depan dampaknya sebagai bargain politik. Bisa juga ada open bidding nih. Kalau misalnya kita melihatnya seperti ini. Kan kasus Tom Lembong dan Hasto ini terlihat seperti itu. Nuansa politiknya sangat besar. Perubahan politiknya. Tapi saya nggak akan berbicara soal politiknya, tetapi kita bisa lihat dampaknya kemudian terjadi perubahan politik, bagaimana kemudian perubahan sikap dari partai politik tertentu yang awalnya beroposisi, kita bisa lihat. Oke. Pak Heri, ada kesan misalnya pemberian amnesti dan abolisi itu bagian dari permintaan maaf terhadap politisasi hukum. Ada kesan di sana. Tapi jurang ya. Pak Heri gimana merespon hal itu? Iya, tadi kalau kita sudah sepakat di awal ya bahwa amnesti abolisi itu adalah bagian dari keputusan politik antara eksekutif dan legislatif, tentunya pasti ada. Tinggal nuansanya berdasarkan kasusnya saja kan, berarti kan case by case lah. Saya sendiri sebagai orang hukum sebenarnya pahamnya begini, ketika ini sudah diproses hukum, sudah dijatuhi putusan, memang dia belum inkrah van gewisda, belum final and binding, masih ada upaya hukum lain, mengapa tidak diselesaikan lewat mekanisme hukum saja, gitu ya? Karena menurut saya terlalu mahal biaya yang akan dihitung nantinya di ujung dari amnesti dan abolisi ini terhadap marwah penegakan hukumnya.
terhadap mereka yang sudah melakukan penyidikan, mereka yang sudah melakukan penuntutan, bahkan beberapa di antara mereka sudah hadir ke muka persidangan memberikan kesaksian, ujungnya malah diamnesti, malah diabolisi begitu. Bukankah sarana koreksi yang paling benar adalah kita diajarkan ya, Bang ya, bahwa upaya hukum itu kan ada upaya hukum banding, ada upaya hukum biasa luar biasa. Mengapa nggak diselesaikan itu saja? Begitu. Mengapa harus terburu-buru mengambil tindakan amnesti dan abolisi? Oke lah, ini dianggap sebagai koreksi dari penegakan hukum yang salah. Tapi apakah langkah koreksi itu kemudian menjadi satu-satunya cara dengan amnesti dan abolisi tadi? Tidak cukupkah dengan misalnya statement bahwa sikap dari pimpinan negara terhadap tindakan itu adalah tidak tepat begitu. Tapi biarkan hukumnya berjalan, biar kita masyarakat tahu sepanjang menurut saya amnesti dan abolisinya belum ada aturan yang jelas, rule of the game yang jelas, bagaimana kemudian pemberiannya, kemudian adresatnya kemana, fungsinya apa. Saya rasa dulu yang perlu diperbaiki mekanisme-mekanisme secara praktikal teknis ini yang perlu sebenarnya diatur lebih lanjut. Kalau saya boleh membandingkan antara gerasi dan rehabilitasi, mungkin gerasi dan rehabilitasi lebih dianggap lebih modern dia. Banyak hal yang sudah berubah, bahkan undang-undangnya pun tahun 2002 kan. Itu lebih modern dibandingkan dengan amnesti dan abolisi yang berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Darurat 11 tahun 1954. Dari segi waktu saja sudah luar biasa lama. Kemudian diberikan sekarang di era saat ini, apalagi dengan kasus tindak pidana korupsi. Kita tahu bersama di kasus tindak pidana korupsi ini, ya dalam tanda petik ya, kalau orang udah kena pasal 2, pasal 3, di luar itu dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi, saya tidak yakin banyak hakim yang berani mengambil keputusan untuk membebaskan seseorang. Kan begitu. Nah, memang langkah korektif ini tidak semua orang senang. Pasti ada like or dislike di situ. Kemudian juga harus ada kepastian ketubuhan dari pemimpin negara untuk mengambil sikap tadi. Tapi penjelasan terhadap apakah ini hanya dikaitkan dengan menjaga stabilitas nasional, soliditas, apakah hanya sebatas itu? Kemudian bagaimana dengan orang-orang lain di luar itu yang mungkin juga punya hak yang sama? Saya lebih concernnya kepada isu itu sebenarnya. Karena bicara tentang amnesti dan abolisi ini kan tidak dilepaskan dari penghormatan, penghargaan terhadap hak asasi manusia seseorang. Karena kita adalah bangsa yang didasarkan pada Ketentuan Undang-Undang Dasar 45, pasal 1 ayat 2 kalau nggak salah ya, bicara tentang kita adalah negara hukum Restat, kemudian juga pasal 27 ayat 1. Di situ ada persamaan di muka hukum. Nah, ini yang menurut saya jadi tantangan terbesar dalam menjelaskan dan mengejawantahkan amnesti dan abolisi tadi. Tidak hanya di perkara Hasto dan Tom Lembong. Nah, Hasto dan Tom Lembong saya yakin pasti punya banyak orang yang akan mencoba untuk membebaskan, melepaskan dari jeratan hukum tadi. Tapi bagaimana orang-orang di luar circle itu? Nah, ini saya rasa hukum tidak boleh kemudian abai terhadap mereka yang di luar dari circle tadi begitu. Oke, sebagai fakta kita terima bahwa ini sudah terjadi dan lah, bisa kita berdebat apakah ini hak prerogatif yang sah atau tidak. Tetapi ketika pemerintah memberikan abolisi dan amnesti, secara otomatis kan ya tadi ada kesan semacam kasus korupsi adalah kasus politiknya. Ada semacam nuansa ini. Menarik. Nah, problemnya seperti Pak Heri katakan bahwa pemberian amnesti dan abolisi itu membuka kotak Pandora. Tadi kita bicara tentang prinsip equilibrium before the law. Kenapa ke orang ini saja? Kenapa tidak yang hal lain? Nah, ke depan apa yang bisa kita lakukan untuk mendesain negara hukum kita mungkin? Saya mau tambahkan sedikit soal dampak. Kalau kita bicara dalam kasus korupsi misalnya, dalam kasus Tom Lembong misalnya, itu kan tidak terbukti mens reanya, tapi ada hukumannya, kemudian diabolisi. Tetapi kan di situ ada frasa memperkaya orang lain. Apakah yang orang lain ini dilanjutkan nggak oleh kejaksaan misalnya? Tapi karena diabolisi diberhentikan. Dampak nggak? Kalau memang ada tindak pidana korupsi, itu berdampak. Karena kalau memang dari putusannya kan, kenapa? Kan alasan presiden atau alasan politik memang nggak ada, tidak terbukti tindak pidananya. Terus kemudian diabolisi kan? Nah, karena di stop upaya hukumnya,
Kan seharusnya kita menunggu move selanjutnya dong dari penuntut, ya, penegak hukum dalam hal ini kejaksaan untuk melakukan penyidikan selanjutnya. Tapi apakah dengan abolisi ini kemudian tertutup juga? Jadi apakah benar ada korupsi dalam kasus itu? Nah, jadi ini bertambah panjang dampaknya kemudian. Pertanyaan ini tidak bisa berhenti di satu titik. Belum lagi kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan kredibilitas hakim yang kemudian mengadili? Sehingga intervensi moodnya sebagai intervensi ya, eksekutif ketika kemudian segera memotong untuk tidak kemudian menyelesaikan ini dalam ranah pengadilan dengan memberikan abolisi misalnya. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan apa ke bagaimana? Iya, soal equality before the law. Tadi saya katakan bahwa ketika pemberian abolisi dan amnesti ini jauh membuka kotak Pandora. Banyak misalnya yang kalau kita berpikir dulu zaman Jokowi ada juga, saya tidak ingat apakah itu gerasi sepertinya atau amnesti justru kasusnya Eva Bande misalnya oleh Jokowi Sulawesi ya, Sulawesi Selatan. Amnesti. Nanti kita cek dulu ya. Terus kemudian kasusnya Budi Pegru, nobody talks about that, kasus lingkungan. Padahal sama. Budi Pegru gerasi. Iya, apapun itu ya maksudnya dalam hal ini itu tidak dihitung sebagai ini tidak memiliki dampak politik bagi kekuasaan, kan itu jadinya kan. Itu yang saya katakan tadi bahwa empat hak prerogatif presiden dalam konteks hukum tadi itu seolah-olah menjadi alat politik untuk bisa kemudian kita bernegosiasi atau mengajak bicara atau kemudian mengajak oposisi menjadi kawan. Nah, ini berbahaya. Tidak ada equality before the law kan. Bahkan setiap pemahaman saya berkaitan dengan equality before the law mungkin berbeda ya dari mayoritas pemahaman di kalangan umum ya, bahwa equality before the law itu adalah memang kita tidak sama. Yang sama itu seharusnya kesempatan yang harus dijamin oleh undang-undang. Kalau dari orangnya mungkin kita bertiga berbeda dengan penguasa, nggak akan pernah sama kita di hadapan hukum. Tetapi kalau kita memiliki kesempatan yang sama, oh, that's fine. Itu yang seharusnya menjadi tolok ukur ketika dibicara soal equality before the law. Dalam kasus ini, amnesti dan abolisi tidak sama dengan perlakuan dengan hal yang sama lah kejahatannya atau hal yang berbeda gitu. Ya itu menurut pendapat saya. Jadi artinya ini akan panjang gitu. Jadi dampaknya, daya rusaknya tinggi. Kalau apalagi kejahatan korupsi yang memang pasca reformasi kita itu adalah bagian dari cita-cita reformasi, yaitu menghapuskan KKN. Ini gagal sekarang ketika kemudian menggunakan eksekutif power untuk menghentikan itu. Kan pertanyaan orang sekarang presiden bisa baru kali dalam sejarah presiden menghentikan memberikan amnesti dan abolisi dalam kejahatan yang disebut korupsi. Sebelumnya nggak ada. Nggak ada dalam sejarah kita. Pasti kejahatan amnesti diberikan kepada para pemberontak yang dianggap mau melawan pemerintah dan segala macam. Pasti itu. Baru kali ini. Itu presidennya buruk. Tidak ada pernah dalam sejarah Indonesia. Dan kita bisa sebutkan amnesti terhadap yang tadi disebutkan kepada Yamin, pada Tan Malaka, PRRI Permesta, kemudian kepada GAM. Itu amnesti. GAM itu bahkan dirundingkan di dalam selama MOU Helsinki. Tapi di situ juga ada perdebatan karena apa? Pemerintah waktu itu mau ngasih amnesti umum. GAM juga, pihak pemerintah juga. Ini repot karena apa? Daya rusaknya berbeda. Kalau GAM, dia kan melawan pemerintah. Tapi kalau aparat pemerintah membunuh warga negara sendiri, itu nggak bisa dikasih amnesti. Itu pidana. Nah, itu serius. Pak Heri gimana melihat ini? Sepakat dengan Pak Batara tidak? Misalnya, ini kan tidak selesai itu saja ketika abolisi dikasihkan. Apakah kasusnya berhenti? Apakah abolisi itu pakai person atau kayak kasus misalnya? Apakah sama juga dengan amnesti? Misalnya amnesti diberikan pada Hasto. Pertanyaannya, kasus korupsi terkait dengan PPR di sana, apakah juga berhenti itu bagaimana? Bagaimana konsekuensi hukum? Asal kita bisa asumsi demikian. Ya, bahkan sebenarnya pertanyaan lebih jauhnya, di abolisi dan amnesti itu yang diberikan ada nggak alasannya apa? Sebenarnya kita pengen tahu itu dulu gitu ya. Asbabun nuzulnya, legal reasoningnya apa itu? Ya, sehingga mereka diberikan dua hak tadi, walaupun tadi hak prerogatif. Pertanyaan berikutnya apakah hak prerogatif presiden dalam 4 hak tadi itu
absolut atau tidak, kan begitu. Ini kan juga penting untuk ada studi lebih lanjut untuk menjawab hal itu ya. Dan tadi pertanyaan yang tadi berkaitan dengan masalah seseorang dia sebagai abolisi dan amnesti tadi, apakah ketika diberikan kemudian dia berhenti atas nama kasusnya atau namanya pribadi melekatnya? Memang agak sulit karena kalau kita lihat karena kriterianya belum terstruktur tadi ya. Jadi belum ada hal yang jelas. Tapi pada orang itu, ya penekanannya pada orang itu, ya dianggap dia tidak pernah melakukan tindak pidana misalnya untuk kasus amnesti, akibat hukumnya dihilangkan. Untuk proses yang sedang berjalan dalam kasus abolisi dihentikan. Nah, sangat mungkin ini pembacaannya bisa berbeda nih. Kalau menurut saya pribadi begitu ya. Amnesti tadi melekat pada pribadi orangnya, sedangkan abolisi tadi bisa saja dia bicara tentang proses perkaranya. Berarti semua, nah ini implikasinya bisa jadi liar sebenarnya, tapi harus dibatasi memang. Apakah kemudian untuk perkara yang masih sedang berjalan di pihak lain itu automatically juga dihentikan karena tersangka yang utama ini salah satunya juga sudah dihentikan. Nah ini kan pasti jadi upaya dari pihak yang sedang mengupayakan kebebasan tadi sebagai dalil kan dalam pembelaannya mereka. Ya tinggal hukum nanti melihatnya seperti apa, karena ini tidak murni hukum. Karena ini bukan putusan pengadilan. Jangan-jangan pemahaman di pengadilan, ya selesaikan dulu kasus ini, dibuktikan dulu. Nanti di ujungnya dikasih lagi abolisi atau tidak. Kira-kira demikian, karena ini nyangkut di kasus yang lama. Karena saya katakan tadi perlu ada struktur yang jelas, ya kan, keseragaman terkait pemahaman kita, mana yang masuk kaidah dia amnesti dan abolisi. Karena pemahaman awalnya adalah ini kejahatan delik politik tadi. Kemudian bergeser di beberapa perkara lain, ada yang non politik juga diberikan amnesti. Nah ini jadi kekacauan hukumnya menurut saya di situ gitu, distorsinya. Saya sebenarnya seorang penganut bahwa dalam sistem hukum kita, dalam beberapa riset WJP, Indeks Negara Hukum Rakyat juga mengatakan bobroknya sudah perlu lagi kan, maka harus ada jalan keluar, exit strategi gitu. Ya bisa dikatakan demikian, dan kebetulan memang mekanisme itu ada dalam konstitusi meskipun belum jelas. Cuma kan dengan kekhawatiran kita, amnesti dan abolisi dijadikan cek kosong. Nah pertanyaannya terakhir ini buat Pak Batara dan Pak Heri. Apa jalan keluar kita supaya amnesti dan abolisi tidak jadi cek kosong? Nah, kalau bicara cek kosong, bicara lebih banyak dimensi politiknya dari dimensi legalnya. Apa yang bisa kita lakukan ke depan? Ini justru karena tadi kita di awal juga rekan Heri juga bicara soal perlu ada checks and balances. Persoalannya tidak ada checks and balances, ini yang mengerikan karena jika parlemen atau DPR tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas, maka kemudian akan tetap sama gitu kan. Kita bicara amnesti abolisi ya, bukan bicara soal pengadilan ya. Pengadilan dengan masalahnya sendiri gitu, dan dia tidak bisa diintervensi dalam hal ini oleh lembaga atau kekuatan kekuasaan yang lainnya. Nah kesulitan kita kemudian adalah bagaimana meyakinkan ini kepada DPR sendiri, karena mereka punya perhitungan politik, sehingga kemudian kan di dalam hitungan amnesti dan abolisi kali ini tidak ada satupun yang tidak setuju. Semua setuju. Bayangkan berapa lama putusannya? Antara abolisi dengan amnesti itu putusannya Lembong berapa lama dan Hasto berapa lama? Cepat kan? Dan publik tidak mengetahui kapan kemudian DPR memberikan opininya kepada presiden. Dan kita tidak tahu opininya DPR untuk setuju itu apa, dalam kaitannya dengan apa, alasannya apa. Kalau tadi ada legal reasoning atau alasan hukum, saya ingin tahu alasan politiknya apa. Sehingga DPR menyatakan, ya kami setuju presiden memberikan amnesti dan abolisi. Jadi memang jalan keluarnya kita sebagai masyarakat dalam hal ini, ya kan, terutama masyarakat hukum lah, apakah dia pengajar hukum ya atau advokat dalam hal ini, karena kita juga berkepentingan, saya rasa ya, untuk memberikan pendapat untuk bisa mengawasi apa yang terjadi di sini, karena kita juga
saya juga bingung apakah kemudian ada ide liar juga, kita bisa nggak lakukan semacam pertanyaan dalam bentuk gugatan atau apa terhadap putusan presiden ini. Karena kalau misalnya ada pihak yang berkepentingan bahwa memang ternyata terbukti ada korupsinya dan kemudian karena abolisi misalnya nggak bisa dilanjutkan. Nah seharusnya yang berkepentingan ini siapa? Kejaksaan dong. Atau misalnya ada pihak lain bahwa ini berkaitan dengan rehabilitasi nih nama baik saya, tapi karena orang sudah diberikan amnesti, saya dihukum. Ada perbedaan ini ya perlakuan equality before the law menjadi isu di situ. Nah artinya suara-suara seperti ini memang harus digaungkan. Saya tidak bisa kemudian membayangkan jika kemudian ini tidak ada satupun berbicara soal hal seperti ini untuk sampai ke telinga. Saya yakin juga parlemen juga nggak peduli apa yang kita sampaikan. Tetapi minimal mereka mengetahui bahwa kalau ini terus dibiarkan, maka akan ada dampak politik yang sangat besar ke depan, terutama ketika mereka harus berkampanye 5 tahun lagi dan orang kemudian masih mengingatkan. Ya, tapi saya nggak tahu ya, masyarakat kita pendek sih dalam ingatan politik. Tapi yang penting adalah kita harus bersuara terus mengenai hal ini. Pak Heri, gimana Tamat? Mungkin saya agak setback ke belakang ya, bahwa amnesti abolisi ini kan pasti ada hulu dan hilirnya. Dimulai dari usulan presiden, dengan presiden buat surat dari presiden ditujukan kepada DPR. Di sini ada pertimbangan politik, yes or no, agree or disagree dari DPR. Kemudian baru terakhir adalah produk hukumnya, keputusan presiden yang dituangkan dalam nomor 17 tahun 2025 itu kan, Kepres nomor 17 tahun 2025. Itu kan secara langkahnya gitu ya. Tapi di sisi yang lain, yang kita soroti adalah meaningful participation-nya ada nggak? Lembaga mana yang yang dikaitkan dengan meaningful participation tadi? Kemudian kalau untuk dalam tanda petik ya, ini bukan provokasi, tapi hanya coba mengedukasi. Tadi pertanyaan Bang Batara, bagaimana amnesti dan abolisi ini apakah kesannya langsung diterima? Tidak adakah ruang untuk menguji hal itu? Mungkin ya, menurut pendapat saya bisa mungkin sebagai objek itu jadi objek tun dia sesuai Undang-Undang 5 tahun 86. Tapi memang untuk grasi misalnya di luar dari amnesti dan abolisi dia nggak bisa ditunkan karena ada di pasal 2 kalau saya nggak salah poin D itu kan bicara keputusan tun berkaitan dengan hukum pidana dan acara pidana itu nggak bisa diajukan sebagai objek dalam konteks grasi. Tapi amnesti dan abolisi dia masih dianggap sebagai objek tun tadi. Nah mungkin masih ada langkah itu untuk kemudian menjaga ya, mengadvokasi agar jangan sampai dalam tanda petik liar putusan-putusan dari amnesti dan abolisi tadi, sehingga dia masih dalam garis yang benar begitu ya, tidak out of track begitu, tidak keluar dari jalurnya. Yang pasti kita berharap yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini memang memberikan kepada orang yang tepat, tapi jangan lupa untuk mengkoreksi ketika melihat ada kesalahan di lini yudisial ya, penegakan hukum yang mana yang salah itu yang harus dikoreksi. Jangan sampai tadi ini diselamatkan, kemudian mendapatkan katakanlah reward dari masyarakat, tapi lupa PR terbesarnya adalah perbaikan citra hukum kita ke depan begitu. Ya, sama pemberantasan korupsi ya. Ini presiden buruk. Sangat buruk sekali. Jadi kalau buat saya sih sedikit nambahkan bahwa jika ini terus berlangsung, artinya bukan hanya pada orang yang tepat. Ya. Apakah ini tepat langkahnya? Artinya gitu, bukan hanya karena orang tertentu ya ini tepat nih langkahnya kali ini untuk menyelamatkan atau untuk apapun namanya itu ya. Tapi buat saya apakah kebijakan ini tepat atau tidak? Di tengah-tengah misalnya masih ada peluang yang lain, peluang hukumnya kan masih panjang. Oke, silakan diminum Pak. Saya kira ini nggak boleh diminum. boleh. Lama duluan. Oke, saya pikir sudah banyak hal yang kita bicarakan. Sebelum saya menutup ini, kira-kira ada poin lain lah. Selain mungkin, kalau saya sih bayangan saya mungkin undang-undang amnesti dan undang-undang abolisi salah satu yang paling lama. Mungkin tadi pun masih bisa tahu udah lama. Bedakan yang gerasi yang sudah dua kali dirubah pasca reformasi pun 2 kali. Sedangkan amnesti juga kita belum ada kira-kira, dan tentu ini pekerjaan legislasi yang penting ya, untuk membuat
koridornya tidak disalahgunakan, sudah jadi cek kosong. Terakhir, apa yang bisa kita lakukan? Maksudnya terakhir terhadap hal ini, situasi hari ini, ketika melihat sebagian orang menganggap ini sebagai politisasi hukum, ya tidak salah juga, karena memang ada campur tangan politik di sini, yaitu persetujuan parlemen, suka tidak suka. Terakhir bagaimana? Ya, kalau saya sih memang setuju perlu ada pengaturan selevel undang-undang, tetapi tidak dapat serta-merta. Kita juga punya problem parlemen sekarang dalam menyusun undang-undangnya secepat kilat dan kemudian mengabaikan sejumlah hal-hal yang penting di dalam perdebatan, apa yang disebut sebagai meaningful participation, itu sangat kecil dalam produk undang-undang parlemen saat ini. Mulai dari undang-undang TNI, sekarang kita sibuk dengan RUU KUHP, itu bisa melihat bagaimana kemudian nanti ke depan mereka pikir, ya udah kita buat undang-undang amnesti yang isinya sebenarnya hanya menguatkan apa yang dilakukan oleh presiden pada saat ini gitu, amnesti dan abolisi, yang seharusnya itu lebih maju. Harus diingat juga undang-undang berkaitan dengan amnesti abolisi ini adalah peninggalan ketika parlemennya demokrasinya masih parlementer, di mana kemudian multipartai dan kemudian jelas ada oposisi dan ada pro pemerintah, dinamikanya jelas. Kalau itu dipakai pada hari saat ini memang tidak bisa gitu. Tidak ada oposisi, oposisinya juga tiarap. Terus kita mau bikin undang-undang itu dengan presiden yang ini, maka kemudian akan membuka lebih banyak kotak Pandora. Oke, mereka akan atur. Amnesti dan abolisi diatur dalam setiap kejahatan. Ya selesailah dari segi spiritnya, baik di internasional, itu akan hilang tentunya. Apalagi dalam konteks konstitusional ya. Itu akan jauh sama sekali. Baik. Pak Heri, terakhir. Ya, penting membuat tata cara aturan main rule of the game-nya tadi ya, agar semua pihak yang saya rasa punya kepentingan juga terhadap amnesti dan abolisi itu juga tercover, karena kembali lagi hakikatnya kan bicara tentang penghormatan dan perlindungan terhadap asasi manusia, dan itu tidak pilih-pilih, tidak tebang pilih begitu. Dan ini jangan jadi domainnya politik, walaupun tadi ini keputusan politik, tapi tentunya politik yang ditambahkan kata hukumnya, politik hukum, di mana politik hukum itu kan cara mendesain satu kebijakan yang ingin mencapai pada ide cita rasa nasional kan, yang itu pastinya tujuannya pasti untuk kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Nah, saya sepakat dalam tujuan hukum tadi, tapi tidak berhenti dari keputusan politik saja, titik di situ, tapi harus ada politik hukumnya. Oke, rekan-rekan semuanya, saya pikir panjang kali lebar perbicaraan kita hari. Bisa 2 hari 2 malam. Dan saya pikir apa yang sampaikan Pak Bathara, Pak Heri memperkaya fazalah saya, dan saya juga mendapatkan banyak hal dari kedua rekan saya ini. Saya pikir terima kasih banyak atas waktunya Pak Bathara, juga anggota Dewan Pengawas Kadin, Pak Heri, juga Ketua Bidang Litbang. Anda tahu nanti pasca ini ada rancangan RUU amnesti dan gerasi dari Pak Heri mungkin. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sore rekan-rekan. Sampai bertemu dalam Legal Update berikutnya.